pagi untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang penuh semangat dan sukacita di pagi hari yang indah ini. Terima kasih saudara-saudaraku. Semuanya sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, dan kita berdoa untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus atas pimpinan-Mu untuk kami semua, pribadi lepas pribadi, dan juga di dalam keluarga maupun dalam kebersamaan kami sebagai jemaat tubuh Kristus. Kami sangat bersyukur pagi hari ini dengan semangat yang bersumber daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang bersyukur, berterima kasih, menaikkan puji-pujian kami. Terima kasih atas perubahan ajaib yang Tuhan kerjakan, hidup baru yang kami jalani, memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terlebih firman-Mu ya Tuhan, yang terus memanggil dan juga memberkati kami semua di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah memulai pembelajaran kita firman Tuhan dari Galatia pasal 3, dan kita sudah mendengarkan penjelasan di awal pasal 3 ini. Bapak Ibu Saudara, ini adalah semacam bentuk koreksi dari Rasul kita, dari Tuhan tentunya, karena firman itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, diilhami oleh Roh Kudus. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah benar-benar isi hati Tuhan. Jadi bukan kemauan dari pribadi Paulus sebagai manusia saja, tapi itu adalah merupakan dorongan, kuasa, dan otoritas dari Roh Kudus, dari Tuhan, untuk menyatakan bagaimana Paulus mengoreksi, menegur, dan memperlengkapi hidup kita jemaat tubuh Kristus seluruhnya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya akan mengajak kita kembali lagi untuk merenungkan secara perlahan-lahan saja, ya Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan maksud dan tujuan dari Tuhan melalui tulisan firman yang disampaikan oleh Rasul besar kita, Rasul Paulus, di Galatia pasal 3. Kita belajar, kita mengambil makna dari pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Tentunya juga menjadi pelajaran yang berharga buat kita jemaat kudusnya Tuhan saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita buka Alkitab kita. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, saya percaya sudah bersiap membaca. Kita akan membaca Galatia pasal 3. Kembali lagi kita baca ayat 1 dan 3. Karena di sini Paulus mengajukan satu pertanyaan yang sangat serius untuk dijawab, dan sekaligus menjadi bentuk teguran atas penyimpangan yang terjadi di dalam sikap kehidupan jemaat Tuhan di Galatia. Mari kita dengarkan. Saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara boleh menyimak ya.
Ya, saya akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menarik sekali pertanyaan dan kata-kata yang tegas dari Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini, dengan mengatakan di ayatnya yang pertama tadi, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Nah, ini Bapak Ibu Saudara pertanyaan yang sangat serius, dan sekaligus juga sebenarnya ini semacam suatu sindiran gitu ya. Jadi Paulus menyindir ya jemaat Galatia ini dengan menegur keras mereka ya dengan kata-kata ya bodoh, orang-orang Galatia yang bodoh. Dan ini tentunya Bapak Ibu Saudara bukan sesuatu lagi yang biasa-biasa ya. Jadi ya bukan sesuatu yang bisa dikompromikan masalahnya ini ya. Kalau hanya masalah kecil saja ya, tentunya tidak sampai keluar kata-kata bodoh seperti itu, kata-kata Paulus yang keras seperti itu ya, apalagi kepada jemaat Tuhan ya, kepada jemaat Tuhan yang ditebus oleh darah Kristus dengan darahnya yang kudus, yang suci ya. Kalau bukan karena sesuatu yang mengarah kepada penyesatan pengajaran, tidak mungkin Paulus mengeluarkan kata-kata bodoh kepada jemaat Tuhan di sini. Ini pasti sesuatu terjadi yang sangat serius, menyimpang dari kehendak Tuhan, sehingga mereka perlu diselamatkan dari kesesatan, atau perlu diselamatkan dari keadaan di mana mengancam kehidupan mereka, di mana jemaat Galatia ini kita tahu ditegur keras oleh Rasul Paulus karena mereka ingin menukar mengganti jalan hidup kasih karunia Tuhan dengan jalan hidup berdasarkan ketaatan kepada hukum Taurat menurut tafsiran mereka sendiri, menurut cara mereka sendiri, bukan menurut cara Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu ada sebabnya. Ya, ada sebabnya mengapa jemaat kudusnya Tuhan, jemaat Galatia ini sampai tiba pada suatu di mana dikatakan mereka bersikap bodoh ya. Mereka bersikap di mana jemaat Galatia ini ya, mereka menyakiti hati Tuhan ya. Mereka mendukakan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan tadi pertanyaan dari Paulus adalah ya, siapakah orang yang telah mempesona kamu? Mempesona berarti terpesona, begitu ya. Terpesona, dan kata-kata terpesona atau mempesona ini ya
sama dengan sangat menarik perhatian, ya, memukau, ya, dalam penampilan seseorang atau sekelompok yang ya, bisa dikatakan, ya, dipuji-puji lah, ya, dipuja-puja, diberi aplaus, tepuk tangan yang meriah, ya, karena kehebatan penampilan yang memukau, ya, kehebatan penampilan yang membuat orang lain terpukau, gitu ya. Jadi banyak pengikutnya mungkin, ya. Kemudian cara berbicaranya sangat luar biasa, ya, sangat akademik misalnya, ya, atau mereka sangat pintar dalam hal bertutur, berkata-kata, ya, Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa mereka bisa meyakinkan orang lain. Tetapi Paulus mengatakan itu adalah sebuah trik, ya, sebuah trik-trik untuk menipu orang lain, karena ada satu motif-motif yang sebenarnya ingin mencari keuntungan buat diri sendiri. Itulah mereka yang mempesona itu, ya. Itulah orang-orang pengajar-pengajar palsu, kata Paulus, yang mengkelirukan, yang menyesatkan, dan yang menjatuhkan, ya, pengertian yang benar yang tadinya sudah dipegang oleh jemaat Galatia. Tapi karena orang-orang ini tampil begitu kelihatan saleh hidupnya, begitu kelihatan beribadah sangat-sangat santun, begitu ya. Ya, sangat taat, ya, sangat luar biasa mereka, ya, sangat khusyuk di dalam peribadahan mereka. Dan orang-orang ini kelihatannya sepertinya orang-orang yang sangat saleh hidupnya, sehingga jemaat Galatia ini terpesona dengan mereka. Ya, jemaat Galatia akhirnya melupakan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia sejak semula, yaitu kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup mereka, dan juga yang terus memberkati hidup mereka jikalau mereka tetap memberikan diri mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, Paulus mempertanyakan, siapa yang telah mempesona kamu? Begitu ya. Jadi kalau dalam Alkitab berbahasa Inggris disebutkan bewitch. Ya, bewitch itu ya seperti terkena sihir gitu ya. Terkena sihir mantra. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ada semacam seperti mantra, ya, seperti sihir yang membuat hati, pikiran dari jemaat Galatia ini cepat sekali berbalik. Ya, cepat sekali berbalik. Di pasal 1 sudah dikatakan, ya, kamu cepat sekali berbalik, berputar mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya itu bukanlah Injil Kristus, hanya ada orang yang mengacaukan kamu, kata Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat jemaat Galatia ini terpesona, ya, terkagum-kagum hanya karena melihat kemampuan manusia, ya, dalam menampilkan, ya, diri mereka dalam cara-cara tipuan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya itu adalah suatu kebodohan kalau hanya karena kagum dengan manusia, kagum dengan penampilan manusia, ya, kagum dengan kata-kata manusia, ya, terpesona dengan keberhasilan manusia. Itu adalah suatu kebodohan kalau dianggap itu adalah cara yang melampaui kasih karunia Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus sebagai cara hidup yang harus dijalani.
Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Paulus mengatakan itu adalah suatu pengetahuan yang bodoh. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Di ayat 3 tadi dikatakan, bagian B-nya, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu, di hadapanmu. Jadi Paulus di sini memberikan suatu perbandingan, ya, pengalaman di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu di mana jemaat Galatia ini sudah mendengarkan tentang berita kabar baik mengenai salib Kristus, ya, sebuah pengertian, sebuah pengetahuan yang sangat super dan merupakan pengetahuan yang tertinggi, yang termulia, karena berita tentang salib Kristus itu adalah keselamatan, kepastian keselamatan bagi semua orang yang percaya. Dan tidak ada lagi yang melampaui dari pengetahuan kebenaran yang ditampilkan dari penyataan Allah, dari deklarasi Allah terhadap semua umat manusia, bahwa Allah sangat mengasihi semua orang dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah mendamaikan dunia dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka semuanya, karena Yesus Kristus telah menanggung segala dosa dan pelanggaran manusia. Jadi itu adalah pengetahuan yang tertinggi dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Paulus membandingkan, ya, pengetahuan di mana ajakan untuk kembali hidup di bawah hukum Taurat dibandingkan dengan konsistensi pengetahuan, pengertian yang benar tentang jalan hidup menurut kasih karunia Tuhan, yaitu salib Kristus. Paulus katakan adalah merupakan suatu jalan mundur, ya, dan itu cenderung kepada suatu kebodohan, karena Tuhan sudah mengantarkan hidup kita. Tuhan sudah membawa hidup kita kepada kesempurnaan Kristus Yesus, pekerjaannya. Kenapa kita lagi mau menambahi apa yang sudah sempurna? Kenapa kita lagi mau mencoba untuk menyenangkan atau menawarkan kepada Tuhan perbuatan-perbuatan manusia yang bercacat, ya, perbuatan-perbuatan manusia yang sudah jatuh, ya, kenapa lagi itu menjadi alasan untuk jalan mengenal kasih karunia Tuhan? Tidak mungkin, karena Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan itu hanya bisa dikenal, dipahami hanya melalui iman, ya, hanya melalui kepercayaan. Karena itulah Paulus mengatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu adalah merupakan suatu kecerdasan, ya, kecerdasan, kepintaran yang berasal dari Tuhan, yang kita terima melalui kasih karunia-Nya, melalui firman-Nya, melalui Injil kasih karunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, karena itulah kita lihat di sini, ya, penyebabnya adalah karena jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, terpesona, ya, mereka terkagum-kagum, ya, mereka mengagung-agungkan, ya, figur dari manusia, dan karena mereka ingin menjadi sama seperti orang-orang Yahudi yang kelihatannya tampak saleh dalam beragama, dalam penampilan mereka, memelihara agama mereka. Jadi jemaat Galatia ini
Paulus katakan, kamu itu sudah jatuh. Kamu itu kembali gagal. Kamu sudah dibuat oleh Tuhan berhasil. Kamu telah dibuat oleh Tuhan sukses karena kepercayaan kamu kepada Yesus Kristus. Tapi kamu sekarang memilih berjalan mundur mengikuti manusia. Dan itu adalah sebuah kegagalan, sebuah kebodohan. Dan itu membawa kerugian yang besar bagi jemaat Galatia apabila mereka tidak bangun kembali, apabila mereka tidak sadar kembali bahwa mereka sudah keliru. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat Paulus bertanya dengan serius, dia bukan main-main. Ya, ini bukan persoalan sesuatu yang bisa dikompromikan. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa ditoleransikan di dalam kehidupan kasih karunia itu. Tetapi berbicara tentang doktrin keselamatan, doktrin kebenaran, kasih karunia Tuhan, itu tidak boleh dikompromikan sedikit pun. Kita tidak boleh toleransi kepada manusia, ya, untuk mengurangi nilai intrinsik, ya, nilai kebenaran asli, keotentikan daripada berita kabar baik kasih karunia itu tidak boleh dikurang-kurangi atau tidak boleh diselewengkan, tidak boleh dipelintir hanya karena ingin bersahabat dengan manusia, hanya karena ingin berdamai dengan manusia. Tidak boleh kebenaran Injil itu disembunyikan atau dibelakangkan dan mengutamakan kompromi-kompromi kepentingan pribadi atau kelompok. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, ya. Paulus itu dengan tegas mengatakan sikap yang seperti itu yang mengkompromikan Injil kasih karunia Allah demi kepentingan diri sendiri atau kelompok sendiri supaya orang lain disenangkan, itu adalah suatu tindakan kebodohan. Dan tentu saja hati Tuhan tersakiti, Roh Kudus didukakan, ya, apabila orang-orang percaya, pemberita-pemberita Injil, ya, menyelewengkan berita kebenaran karena hanya ingin menyenangkan hati manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi kita lihat bahwa di sini, ya, kalau dikatakan oleh Rasul Paulus, siapakah mereka yang telah mempesona kamu? Ya, di sini berarti, ya, ketika Paulus memberitakan Injil kepada jemaat Galatia ini, tentu saja dalam hal-hal penampilan secara duniawi, ya, Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, biasa-biasa saja, ya. Dia penampilan secara lahiriah, secara materi, ya, dia biasa-biasa saja, tidak termasuk orang yang bisa diagung-agungkan atau orang yang dipuja-puja, ya, orang yang sangat hebat, ya, dalam penampilan secara duniawi ketika dia memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada jemaat Galatia ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat adalah bahwa jemaat Galatia ini ternyata di awal mereka mendengarkan berita tentang salib, mereka sangat terkagum-kagum, ya, mendengarkan pengajaran dari Rasul Paulus. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, ya, di Galatia pasal 4. Mari kita lihat di Galatia pasal 4, ya. Ini cerita kembali sedikit disinggung oleh Rasul Paulus bagaimana hubungan mereka, ya, begitu sangat akrab dari ketika semula Rasul Paulus memberitakan Injil kepada jemaat Galatia ini, ya. Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-12. Kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-12, ya. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita. Galatia pasal 4
mulai dari ayat 12, judul perikopnya di situ dikatakan, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Nah, ini Bapak Ibu Saudara ya, kasih mula-mula. Di situ dikatakan di ayatnya yang ke-12, aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, penilaian dari Rasul Paulus sejak di awal. Paulus merasa bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hubungan mereka yang baik-baik saja tentu saja bukanlah menjadi patokan ya untuk menilai segala sesuatu di hadapan Tuhan. Yang terutama adalah bagaimana dengan kebenaran Injil, ya. Bagaimana dengan berita kasih karunia? Adakah sudah dikompromikan? Ya. Nah, di sini kita lihat Paulus menjelaskan dari awal cerita bagaimana dia memberitakan Injil Kristus pada jemaat Galatia ini. Ya, hubungan mereka sangat baik. Ayat 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Wah, Bapak Ibu Saudara, kalau hanya menilai Paulus dari penampilan secara fisik, ya jemaat Galatia ini tidak terlalu kagum dengan mereka. Ya, dengan Paulus ya. Mereka tidak terlalu kagum, tidak terlalu terpesona penampilan Paulus ini, biasa-biasa saja. Bahkan, Bapak Ibu Saudara, di dalam tubuhnya, tubuh Paulus ada satu penyakit yang membuat Paulus ini terlihat lemah secara fisik. Sedangkan pengajar-pengajar palsu itu mungkin mereka bisa membuat mujizat, gitu ya. Bisa membuat mujizat yang kelihatan mereka tampil seperti berasal dari Tuhan. Kuasa mereka ya kelihatan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Mungkin begitu ya. Mereka tampil dalam pelayanan mereka, kelihatan mereka sangat terpesona, sangat luar biasa. Sedangkan Paulus di sini, Bapak Ibu Saudara, mengatakan, aku waktu melayani kamu, memberitakan Injil Kristus kepadamu, dalam tubuhku ada satu penyakit yang membuat Paulus secara lahiriah tampil sangat lemah. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang membuat jemaat Galatia ini mau mendengarkan pengajaran dari Paulus yang tidak tampil dengan mempesona, atau di mana Paulus tampil dengan kelihatan dengan banyak kelemahan sebagai manusia. Tapi toh juga jemaat Galatia ini sangat kagum, ya, sangat mengasihi, menyayangi Paulus ketika pertama kali Paulus memberitakan Injil Kristus pada mereka. Apa yang membuatnya? Apa yang membuat jemaat Galatia ini begitu terpesona? Ya, meskipun Paulus tampil sebagai seseorang hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-14 dikatakan, sungguh pun demikian, ya, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, rupanya penyakit yang ada di dalam tubuh Paulus, ya, ini mungkin ada di bagian wajahnya, di bagian wajah Paulus. Bapak Ibu Saudara, kenapa di bagian wajah Paulus ada sesuatu yang kelihatan tidak menarik? Tentu saja Bapak Ibu Saudara, oleh karena Paulus itu sering ya dipukuli oleh orang Yahudi, ya, dia dilempari oleh orang Yahudi. Jadi barangkali ada luka-luka ya di wajahnya, di badannya, di tubuh Paulus itu, sampai-sampai ada satu penyakit yang Paulus katakan itu
tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang menjijikkan, ya. Tetapi dikatakan di situ, ya, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa? Ya, keadaan penampilan lahiriah, penampilan ya Paulus secara jasmani, ya dia terlihat lemah, tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, ya. Bahkan dia dikatakan dia sakit-sakitan. Tapi jemaat Galatia ini bahkan menyambut Paulus seperti menyambut Tuhan, menyambut Yesus Kristus. Jadi jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, sangat terkagum-kagum dengan Paulus, bukan karena penampilan lahiriahnya, bukan karena penampilannya secara material, tetapi oleh karena Paulus menjelaskan ya berita keselamatan, berita Injil Kristus, berita tentang salib dengan terang benderang bahwa Allah sangat mengasihi mereka karena Yesus sudah mati mengampuni segala dosa mereka. Yesus sudah mati berkorban dengan darahnya yang kudus telah menyucikan hidup mereka, dan sekarang mereka sudah diterima sebagai anak-anak Allah dan memperoleh bagian hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ketika Paulus melukiskan, ketika Paulus menggambarkan dengan pengajaran kasih karunia Injil keselamatan kepada jemaat Galatia, pertama kali Paulus berjumpa dengan mereka, mereka sangat terkaget-kaget dan terkagum-kagum, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bukan karena penampilan Paulus yang hebat, yang luar biasa secara lahiriah, secara material. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena begitu berkuasa, begitu luar biasa berita keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sampai-sampai jemaat atau orang-orang Galatia ini meninggalkan penyembahan berhala, karena mereka tadinya hidup dalam penyembahan berhala, meninggalkan semua penyembahan berhala yang mereka lakukan, dan sekarang mereka beralih dan mengambil sikap mengikuti jalan hidup di dalam terang Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu Paulus mengatakan, ingatlah hubungan kita yang semula di awal, kamu bukan menilai secara materi. Kasih yang dari Kristuslah yang menjadi pengikat di antara kita. Yang menyempurnakan hubungan kita adalah kasih Kristus yang sudah menyinari hati kita, di mana kita sudah dipersatukan menjadi tubuh Kristus, dan kita adalah pewaris surga, dan kita hidup di dalam kebenarannya dan damai sejahteranya, dan kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan alat di tangan Tuhan untuk menyaksikan terang Kristus kepada semua orang. Dan bukan diri kita yang kita beritakan, tetapi kesaksian tentang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi Paulus mengingatkan mereka kepada hubungan mereka yang semula. Ya, hubungan Paulus dengan jemaat Galatia ini begitu sangat mesra, begitu sangat luar biasa bahagia mereka. Di ayatnya yang ke-15 dikatakan, ayat 15 Galatia pasal 4, betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Ya, karena aku dapat bersaksi tentang kamu, jemaat Galatia, Paulus katakan, bahwa jika mungkin kamu akan mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Jadi jemaat Galatia ini sampai mau mereka transplantasi, ya, transplantasi itu, ya, mereka bersedia mendonorkan, ya, bola mata mereka kepada Paulus, karena Paulus sakit di bagian matanya gara-gara
mereka itu sangat mengasihi Paulus dalam pemberitaan keselamatan yang sudah sampai kepada jemaat Galatia. Mereka tidak segan-segan berkorban untuk mengasihi Paulus karena mereka menerima, ya, Paulus memperkenalkan Kristus kepada mereka, memperkenalkan kebenaran kepada jemaat Galatia, sehingga mereka merasakan hidup yang sangat luar biasa mengenal Kristus, ya, serasa sudah berada di surga meskipun belum sampai di surga, tapi mereka sudah merasakan damai sejahtera Tuhan, mendorong kasih untuk berkorban, menunjukkan bahwa mereka sangat menyambut Paulus karena berita Injil yang disampaikan pada jemaat Galatia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebahagiaan itu hilang seketika, ya. Sukacita itu hilang seketika setelah jemaat Galatia itu membanding-bandingkan, ya, Rasul Paulus dengan pengajar-pengajar palsu yang menampilkan diri mereka seperti mereka adalah orang yang sempurna karena penampilan mereka dalam hal secara lahiriah, dalam hal secara jasmani, dalam hal secara materi, mereka sangat seperti kelihatan orang-orang sukses. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan, kamu itu sudah tertipu. Kamu itu sudah jatuh. Kamu jemaat Galatia yang bodoh. Mengapa kamu mau menukar kebenaran dengan ketidakbenaran? Mengapa kamu mau berjalan mundur lagi? Kamu kembali kepada kehidupan yang lama. Sudah keliru kamu itu. Paulus bilang, kamu sudah memilih jalan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, dan kamu pasti tergelincir, dan kamu akan jatuh, dan kamu akan menyesali hidupmu yang kamu sudah menerima kebenaran, dan kamu meninggalkan kebenaran, dan kamu mengikuti manusia, bukan mengikuti Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga hubungan mereka, hubungan Paulus dengan jemaat Galatia ini sangat terganggu, ya, Bapak Ibu Saudara. Karena hubungan mereka, ya, hubungan mereka antara Paulus dengan jemaat Galatia ini harusnya didasarkan pada kebenaran Kristus, kebenaran firman, bukan didasarkan pada kepentingan-kepentingan duniawi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus bukanlah sebuah kerjasama bisnis, Bapak Ibu Saudara. Bukan sebuah kerjasama bisnis yang mencari keuntungan-keuntungan secara finansial, keuntungan-keuntungan secara duniawi, keuntungan-keuntungan secara material. Bukan itu tujuan Paulus memberitakan Injil kepada jemaat Galatia sejak semula. Ya, Paulus ingin memperkenalkan kasih karunia Allah yang luar biasa, yaitu penebusan, berita tentang sukacita. Kristus telah menebus hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita, dan Tuhan sudah memulihkan hubungan kita kepadanya hanya melalui iman. Oleh karena Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, dan telah bangkit menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Itu saja yang mau diperkenalkan dan dijadikan sebagai dasar untuk mengikat hubungan, ya, relasi antara Paulus sebagai hamba Tuhan dengan orang-orang di Galatia ini sebagai jemaatnya Tuhan, jemaat tebusan darah Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat tadi di Galatia pasal 2 itu, pasal 3 maksud saya, Paulus mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Dilukiskan. Ini bukan lukisan seperti gambar-gambar yang ada, ya, Bapak Ibu Saudara, yang dibuat oleh tangan manusia, lukisan-lukisan tangan manusia mengenai Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, nanti
dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya di kitab Galatia ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengetahui sebenarnya seperti apa wajah Yesus Kristus ketika dia ada di bumi ini sebagai manusia. Benarkah seperti gambar-gambar yang ada sekarang ini? Seperti itukah wajah Yesus Kristus? Nanti akan kita sampai pada bagian pembahasan akan hal tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudaraku ya pastikan Bapak Ibu Saudara mengikutinya, supaya Bapak Ibu tahu yang mana wajah Yesus Kristus menurut Alkitab, dan yang mana wajah Yesus Kristus yang dibuat-buat oleh tangan manusia. Ya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ketiga, ayatnya yang pertama tadi, Paulus mengatakan, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu? Jadi jelas sekali di sini penggambaran melukiskan Yesus Kristus saat ini adalah tidak bisa tidak harus mendeskripsikan, menguraikan, melukiskan dengan kata-kata yang benar tentang peristiwa salib Kristus 2000 tahun yang lalu. Injil, berita keselamatan, kabar baik, tidak bisa tidak harus berkaitan dengan penggambaran yang benar, yang jelas ya tentang salib Kristus, Bapak Ibu Saudara, bukan yang lain. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan itulah lukisan daripada yang terang ya di depanmu, di mana Paulus mempresentasikan, Paulus menjelaskan, Paulus menguraikan dengan terang benderang, ya, tidak bertele-tele, tidak rumit, Bapak Ibu Saudara, tidak dicampur adukan dengan perbuatan-perbuatan manusia, Bapak Ibu Saudara, dengan keahlian-keahlian manusia, dengan kepintaran-kepintaran manusia, pencapaian-pencapaian manusia, keberhasilan-keberhasilan manusia. Paulus tidak mencampur adukan itu dengan berita salib Kristus murni, pure salib Kristus, satu-satunya adalah jalan di mana semua manusia memperoleh keselamatan. Bukan ditambahkan dengan apapun hal yang lain. Segala kesalehan, ketaatan manusia tidak boleh dicampurkan dengan apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, di mana Yesus berkata sudah selesai. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dikatakan oleh Paulus sejak awal kepada jemaat Galatia, di mana mereka yang tadinya adalah penyembah berhala, mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang menyembah ya segala bentuk-bentuk daripada berhala. Tapi ketika Paulus menyampaikan dengan terang benderang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesus Kristus sebagai manusia telah rela mati di atas kayu salib memikul segala dosa dan kesalahan kita, maka jemaat Galatia itu sangat terpesona dan mereka terkagum-kagum. Mereka tahu bahwa kapan saja mereka meninggalkan dunia ini, mereka sudah pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya, hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu juga berita yang kita sampaikan saat ini dan untuk selama-lamanya. Itulah berita kebenaran, keselamatan bagi semua orang yang percaya. Bukan karena penampilan-penampilan dan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh manusia. Tidak ada hubungannya itu dengan keselamatan dalam Kristus Yesus. Hanya pekerjaan Kristus Yesus, hanya pengorbanan Kristus Yesus, hanya darah Kristus yang ditumpahkan di Bukit Kalvari. Hanya itulah yang menjadi dasar manusia diselamatkan. Tidak ada usaha dan tidak ada perjuangan kerja keras manusia yang bisa ditambahkan untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Kekeliruan daripada jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, mereka ingin kembali hidup, menampilkan diri mereka di hadapan Allah
dengan seolah-olah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat berhasil di dalam perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka ingin membanggakan diri dengan diam-diam. Bapak Ibu Saudara, ya meskipun mereka tidak mengatakan kami hebat, kami bangga, ya kami luar biasa, tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari apa yang mereka tampilkan, di mana mereka ingin kembali hidup di bawah hukum Taurat, mereka diam-diam di dalam hati mereka, mereka ingin mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan iman, tapi mereka juga ingin berkontribusi. Mereka juga ingin menampilkan diri mereka supaya dihargai, supaya dipuji, supaya mereka itu diperhitungkan. Tidak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita mengenal kasih karunia Allah, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Allah membenarkan kita hanya melalui iman dan diberikan hidup yang kekal secara cuma-cuma. Lain daripada itu adalah sebuah penyesatan, itu adalah Injil lain, itu adalah berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan itu adalah upaya untuk memasukkan kemuliaan manusia kepada kemuliaan Kristus, dan itu pasti gagal, dan itu pasti sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pagi hari ini mengertilah kita mengapa Paulus mengatakan di Galatia pasal 3 ayat 1, hai orang Galatia yang bodoh. Itu bukan sebuah perkataan yang kasar Bapak Ibu Saudara, tidak. Itu adalah merupakan suatu kata-kata di mana Rasul Paulus sudah melihat bahwa ada bahaya yang sangat merugikan kehidupan jemaat Galatia, dan Paulus sangat mengasihi mereka. Karena itu Paulus harus menegur keras mereka. Karena kasih itu juga mendisiplinkan hidup kita. Kasih itu juga menegur dan kadang-kadang pahit seperti obat yang kita makan untuk menyembuhkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita bersyukur karena ada firman Tuhan yang mengoreksi, menegur kita, supaya kita tidak berjalan di jalur yang salah, tetapi Tuhan mau kita selalu hidup di dalam kebenaran. Sebab itulah yang membawa berkat yang besar dalam hidup kita. Amin. Karena kebenaran Kristuslah yang membuat hidup kita berharga dan membuat kita menjadi bahagia dan membuat kita sukacita menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Sebab Kristus sudah menang atas kuasa dosa dan maut, maka kemenangan itulah menjadi kemenangan kita, dan kita terus memuliakan Tuhan, mengucap syukur senantiasa dan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berjumpa lagi besok pagi, dan saya sudahi pemberitaan firman renungan pada pagi hari ini. Biarlah semuanya kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan yang baik dan juga damai sejahteranya, membuat hidup kita semuanya dipersatukan di dalam kasih karunia Tuhan. Kita terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur untuk semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Engkau menegur kami. Kami berterima kasih karena Engkau sangat mengasihi hidup kami. Dan Tuhan tidak membiarkan kami berjalan di jalan yang salah. Tapi Tuhan membawa kami di dalam terang Kristus, yaitu firman yang terus melengkapi hidup kami dan menguatkan, meneguhkan iman kami. Sehingga kami bisa melihat terus bahwa pimpinan Tuhan satu-satunya adalah merupakan kebanggaan dan merupakan ucapan syukur yang tertinggi bagi kami. Karena Tuhan Yesus, Tuhan kami, telah rela berkorban, mati untuk menebus dan mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kami sudah dilayakkan oleh Kristus yang tadinya kami tidak layak.
tapi dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani Engkau dan untuk memuliakan-Mu dan juga untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang selalu rindu diperlengkapi oleh firman-Mu, yang selalu rindu diteguhkan imannya, dan kami semua bersandar kepada kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu, Bapa yang mulia, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, selama-lamanya namamu ditinggikan. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Bet. Terima kasih semuanya saudara-saudaraku yang mengikuti live streaming. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam semuanya. Ya, terima kasih. Amin.